Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kabar buruk mengenai dia yang semakin terlilit dengan hutang dan beban bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kabar terbaru mengenai dia. Wow, ada Nine of Sword reverse. Kemudian ada Knight of Wands, dan di Knight of Wands tegak lurus. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius, dan Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Nine of Sword reverse disinkronkan dengan Knight of Wands tegak lurus, terbaca bagi yang resonate ya di sini bahwa kabar terbaru tentang kondisi dia yang semakin memburuk di sini menunjukkan dia sulit sekali untuk bisa beristirahat. Bahkan dia ngerasa sulit sekali untuk memejamkan mata di sini. Kenapa? Karena hidup dia terbebani dengan segala hal yang berkaitan dengan hutang dan beban. Bagi yang resonate mungkin dia akan berusaha untuk berdrama di Knight of Wands tegak lurus. Dia akan menunjukkan dia oke di sini. Tapi sebenarnya perlahan demi perlahan, kamu sadari atau tidak, banyak sekali perubahan yang terjadi dalam diri dia yang itu tidak bisa terbohongi. Baik dari ekspresi, perlakuan, tindakan dia yang cari sensasi atau caper sama kamu, dan juga bahkan bisa sampai ke arah perubahan fisiknya dia, atau bahkan tentang kondisi yang benar-benar kayak nunjukin secara langsung berkaitan dengan pekerjaan, bisnis, atau usaha dia menurun di sini bagi yang resonate. Ya. Dia berdrama dalam hidup dia dan dia berdrama di hadapan kamu. Tapi walaupun dia berdrama, terbaca kondisi dia penuh dengan beban di sini. Bahkan potensi besar kayak dia sudah tidak punya gairah akan hidup. Kenapa dia sudah tidak punya gairah akan hidup di sini? Karena terbaca ya, dia dikejar dengan tagihan, dia dikejar dengan utang, dia dikejar dengan berbagai macam janji-janji yang dia berikan tapi tak kunjung untuk dia tepati di sini. Bahkan dia juga menanggung banyak sekali beban tentang perasaan, bahkan dia juga punya konflik. Bisa konflik itu berkaitan dengan konflik asmara juga, rumah tangga, pertemanan, trust issue, dan lain sebagainya yang membuat hidup dia semakin complicated di sini. Bagi yang resonate. Ya. Kemudian ada Queen of Pentacles dan Queen of Pentacles tegak lurus.
Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Queen of Pentacles yang tegak lurus, bagi yang resonate di sini terbaca bahwa dia pernah di titik yang benar-benar terlihat berjaya di sini. Dan dia juga pernah dalam situasi yang dia begitu mudah mendapatkan uang, atau bahkan kamu pun pernah begitu mudah untuk membantu, mensupport dia dalam mendapatkan uang, dalam mengatasi segala hal yang dia butuhkan di sini. Ya. Kemudian ada Nine of Pentacles dan Nine of Pentacles reverse. Lagi-lagi Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Di Nine of Pentacles yang reverse, bagi yang resonate terbaca bahwa perlahan demi perlahan juga kondisi keuangan dia di sini semakin memburuk. Karena dia terlalu hedon, atau dia terlalu bergaya dengan berlebihan, menggunakan harta benda dia tanpa perhitungan di sini, karena dia hambur-hamburkan atau dia gunakan untuk hal-hal yang itu hanya sebatas ke arah kesenangan atau ambisi, atau dia gunakan dengan keserakahan gitu loh di sini. Ya, bagi yang resonate. Jadi bagi yang resonate di sini terbaca kabar dia semakin buruk dan memburuk. Dan keburukan tersebut ya tercipta karena ulah dia sendiri di sini. Itulah kenapa dia sampai merasa sesak, dia sampai merasa lelah, dia sampai merasa nggak tahu harus berbuat apa, dan bahkan dia sampai merasa dia nggak punya gairah hidup seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi tetap di sini terlihat dan terbaca, apapun yang menjadi kondisi dan masalah dia tetap berupaya tampil sok yes, memperlihatkan keyesan dia, terutama di depan kamu di sini. Karena dia tidak mau dianggap lemah bagi yang resonate. Kenapa? Karena dia terus berdrama gitu loh. Ada Two of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api. Aries, Leo, Sagittarius. The Two of Wands tegak lurus bagi yang resonate, memang banyak kecerobohan yang dia lakukan. Bahkan ini juga salah satu drama yang memang dia permainkan, dalam arti ketika dia dalam kepayahan, dia berupaya untuk sebenarnya narik kamu di sini. Karena dia butuh kamu bagi yang resonate. Dan di Two of Wands tegak lurus di sini juga terbaca bahwa memang ada sedikit rasa penyesalan, kekhawatiran dari hidup dia yang sekarang ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa untuk mempertimbangkan dengan baik segala konsekuensi atas perbuatan dia yang dia lakukan di masa lampau bagi yang resonate. Ya. Banyak sekali hal-hal yang membuat dia semakin terpuruk di sini. Bukan hanya tentang lilitan hutang, bukan hanya tentang tagihan, bukan hanya tentang kehancuran, kebangkrutan, atau penurunan finansial, tapi juga tentang kondisi yang hidup dia semakin terasa hampa. Karena semakin dia berdrama, semakin dia hampa di sini bagi yang resonate. Kemudian ada Six of Cups tegak lurus. Cups energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di Six of Cups tegak lurus bagi yang resonate ya. Terbaca bahwa saat ini dia mulai mengingat akan keluarga. Dia mulai mengingat akan dirimu. Dia mulai mengingat akan hal-hal yang dulu dia rangkul tapi sekarang ini sudah lepas dari hidup dia. Memori, kenangan tentang kebersamaan, perkumpulan, tentang hal-hal yang dimana banyak orang yang sayang sama dia, itu menjadi hal yang paling dia rindukan di masa sekarang ini, di saat dia memburuk keadaannya. Karena dia pengen ada situasi nuansa
tentang cinta kasih yang tercipta kembali, bukan kenelangsaan, bukan drama, bukan tentang dia yang sulit dalam membayar hutang gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada Eight of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di Eight of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Nine of Swords reverse. Bagi yang resonate terbaca, memang dia butuh untuk merefresh diri dia, terutama dia butuh untuk merefresh suasana hati dia, karena memang hidup dia sangat hancur di sini. Bahkan dia pun masih melakukan hal-hal yang itu tidak dihabis pikirkan gitu loh. Kenapa? Karena ketika dia dalam kondisi susah, dia masih menyusahkan diri dia dengan gengsi, dengan ego, dengan keras kepalanya dia, dengan dia yang masih menunjukkan hidup mewahnya dia, atau dengan sensasinya dia di sini bagi yang resonate. Ya. Ada Ten of Wands dan Ten of Wands reverse. Lagi-lagi Wands energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di Ten of Wands reverse disinkronkan dengan Knight of Wands tegak lurus terbaca ya. Di sini memang tidak bisa dipungkiri sudah banyak hal yang hancur di hidup dia, banyak hal yang membuat dia merasa terdesak karena ancaman, dia merasa terdesak karena banyak hal yang telah meninggalkan dia, atau banyak hal yang harus dia tinggalkan di sini. Tapi beban yang paling utama yang dia rasakan ini berkaitan dengan orang yang dia sayang, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan komitmen yang hancur, berkaitan dengan hidup dia yang toksik, berkaitan dengan kondisi yang dia tidak bisa sebebas dulu, atau dia tidak bisa merasakan kenikmatan yang wah seperti dulu, karena kamu pun sudah tidak mensupport dia secara berlebihan lagi di sini. Kenapa? Karena kamu juga sudah muak dengan drama yang terus dia ciptakan bagi yang resonate. Kemudian ada The High Priestess tegak lurus. The High Priestess energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di The High Priestess tegak lurus disinkronkan dengan Queen of Pentacles tegak lurus terbaca bahwa bagi yang resonate masih banyak tentang kerahasiaan, kemisteriusan, dan hal-hal yang dia sembunyikan. Ketika itu berkaitan dengan energi finansial, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan karir dan keuangan dia di sini. Banyak hal-hal yang dia pendam sendiri, banyak hal-hal yang dia atasi sendiri. Tapi ketika dia mengatasi itu sendiri, terbaca ya tadi, banyak drama yang tercipta. Namun di masa sekarang ini terbaca ada sedikit penyesalan yang terjadi dalam diri dia, sehingga dia lebih banyak menguatkan tentang ibadah dia, tentang doa dia di sini, karena dia memang berupaya sekali agar kondisi dia stabil kembali. Ya, dia banyak belajar dan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, pekerjaan, dan keuangan dalam masa kondisi sekarang ini, ketika dia dalam situasi yang memburuk gitu loh keadaannya. Tapi di Queen of Pentacles tegak lurus dan The High Priestess tegak lurus juga potensi ada hal-hal yang berkaitan dengan negatif energi, atau ada hal-hal yang berkaitan dengan permajikan atau perajimatan bagi yang resonate, yang dimana dia punya sesuatu tersebut gitu loh dalam hal pekerjaan dia gitu loh. Tapi mungkin di masa sekarang kurang berfungsi. Iya, gitu. Ya terserahlah kalian menyebutnya seperti apa, tapi terbaca seperti itu bagi yang resonate dari apa yang saya pahami gitu loh ya.
Ada Seven of Cups tegak lurus, Cups energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di Seven of Cups tegak lurus dan Nine of Pentacles reverse. Bagi yang resonate, kenapa keuangan dia kurang baik, kenapa menurun? Karena dia banyak berpetualang tentang cinta ternyata. Bahkan bagi yang resonate pun potensi besar dia bener-bener kayak disupport oleh kamu, tapi dia malah mensupport orang lain di sini, atau bahkan dia menggunakan uang dia untuk kesenangan, kefoya-foyaan, atau untuk hal-hal yang berkaitan dengan perselingkuhan atau hal-hal yang berkaitan dengan perkencanan dia dengan yang lain. Itu yang menjadi kondisi dia semakin buruk dan memburuk di sini. Ya. Ada Eight of Cups tegak lurus, Cups energi dari elemen air, lagi-lagi elemen air, ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di Eight of Cups tegak lurus disinkronkan dengan Two of Wands tegak lurus. Bagi yang resonate, sebenarnya di masa sekarang ini beban dan lilitan hutang yang melilit dia, tentang kondisi kehancuran dia, itu adalah sesuatu hal yang memang memberatkan dia. Tapi yang paling memberatkan dia adalah ketika dia di sini kayak harus menahan diri dia untuk benar-benar tidak action berlebihan kepada kamu, walaupun dia butuh kamu. Kenapa? Karena masih ada gengsi, masih ada ego, walaupun sebenarnya perlahan demi perlahan, cepat atau lambat pun dia akan kembali di kehidupanmu, dia akan mencoba untuk masuk di kehidupanmu, dia akan mencoba untuk benar-benar cari simpati empatimu di sini. Karena dia sering memantau kamu dan dia sering stalking kamu, dan dia benar-benar di sini kayak berharap dan menunggu kehadiranmu, menunggu uluran bantuanmu sebagai seseorang yang dia sayang dan sebagai seseorang yang dia yakini bahwa kamu akan selalu ada untuk dia. Dalam energi asmara, dalam energi kemanusiaan, dalam energi cinta kasih. Begitu. Ada King of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Di King of Pentacles reverse disinkronkan dengan Six of Cups tegak lurus. Bagi yang resonate, terbaca bahwa memang keadaan dia yang semakin buruk memburuk adalah tentang situasi yang sebenarnya dia juga kena getahnya. Kenapa? Karena dalam situasi yang stabil, dia kayak menggampangkan semuanya. Dia menggampangkan orang-orang yang dia sayang. Dan sekarang dia dalam situasi yang dia berharap dia bisa stabil lagi. Dia bisa membahagiakan orang-orang yang dia sayangi. Tapi kayak potensinya sudah cukup lumayan terlambat. Dia bisa mengejar, tapi benar-benar kayak butuh ekstra mengembalikan kepercayaan orang-orang kepada dia lagi. Kenapa? Karena orang-orang yang dulu atau yang pernah sayang sama dia itu sudah dalam situasi yang kecewa gitu loh di sini bagi yang resonate. Kemudian ada The Devil energy, The Devil tegak lurus, energi dari Capricorn. Di The Devil tegak lurus ketika disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua, terbaca bahwa segala keadaan yang buruk terjadi ini adalah akibat ulah dia. Dia yang mudah tergoda, dia yang mengikuti hawa nafsu, dia yang tidak bisa untuk bijak dalam mengelola, memanage segala sesuatu dengan baik, dan dia yang terlalu buruk memperlakukan orang lain di sana. Jadi ini berkaitan dengan kondisi karma. Ya. Ketika disinkronkan pun terbaca bahwasannya memang keterburukan yang dia rasakan potensinya bisa panjang di sini. Kenelangsaan yang dia rasakan, beban yang begitu berat, hutang yang akan terus mengejar, ini pun akan membuat hidup dia semakin runyam di sini. Bahkan potensi ketika dia berusaha untuk bangkit berkali-kali, kayak potensi akan ada kegagalan berkali-kali juga yang dia rasakan. Dan bahkan dia akan merasa sendirian, dia akan merasa tak berdaya, tak berguna di sini.
Dan anehnya ketika dia tahu kondisi dia sedang buruk di sini, dia masih melakukan hal-hal buruk. Itu yang menjadi egonya dia, gengsinya dia, jalan pikirnya dia yang nggak stabil gitu loh di sini bagi yang resonate. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, maka yang sebaiknya kamu mengerti, yang sebaiknya kamu pahami bahwa tidak semua hal tentang kebahagiaan akan terus terjadi dalam hidup kita. Ketika kita tidak berusaha untuk menjaga kebahagiaan tersebut dan ketika kita tidak bisa bersyukur atas apa yang kita miliki. Jadi, apapun yang telah terjadi antara hidup dia dan hidup kamu ketika ini berkesinambungan, bagi kamu yang tahu akan pembacaan ini, dan bagi kamu yang tahu akan kehancuran dia, cobalah untuk kamu memaafkan dan mengikhlaskan segala sesuatu yang pernah terjadi. Setidaknya di sini, kamu mencoba untuk memberi dia kesempatan untuk dia hidup secara baik walaupun dengan ikhlas dan maaf. Ya. Karena setidaknya kesempatan tersebut ibarat kata ya sama saja dengan dia yang bisa mulai mampu untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup dia ketika dia telah dimaafkan. Gitu loh. Ya. Dan ketika ini resonate untuk dia ataupun resonate untuk kamu juga di sini, yang perlu dimengerti bahwa apapun yang telah terjadi, cobalah untuk di sini kalian memulai hidup kalian secara baru, baik bersama kembali ataupun tidak. Baik saling membantu bergotong royong ataupun tidak di sini. Yang penting, segala sesuatu hal yang terjadi itu pasti ada sebab akibat. Jadi, kebangkrutan dia, keterburukan dia, hutangnya dia, dan beban yang dia tanggung di sini adalah sesuatu hal yang memang dia jalani dan kamu cukup doakan saja. Walaupun dia berharap menanti untuk kamu kembali, tapi yang jelas di sini kamu jangan terlalu terfokus akan dia, tapi kamu juga harus lebih terfokus akan hidupmu. Itu yang paling penting. Ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan, so bijak dalam menyikapi. Jangan baper ketika nggak resonate, karena ini hanya sebatas hiburan ya. So, sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.